Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang mensyukuri nikmat Allah. Marilah kita awali pembelajaran ini dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kompetensi dasar 3.10 mengidentifikasi konsep syukur nikmat Allah pada surah Az-Zukhruf ayat 9-13, surah Al-Ankabut ayat 17, dan hadis Ahmad dari Ash'ab bin Qais, dan hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, hadis riwayat Ahmad dari Ash'ab bin Qais, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Tujuan pembelajaran 3.10.1 mengartikan surah Az-Zukhruf ayat 9-13, surah Al-Ankabut ayat 17, hadis Ahmad dari Ash'ab bin Qais, hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, hadis riwayat Ahmad dari Ash'ab bin Qais, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. 3.10.2 menjelaskan isi kandungan surah Az-Zukhruf ayat 9-13, surah Al-Ankabut ayat 17. 3.10.3 mengemukakan isi kandungan hadis Ahmad dari Ash'ab bin Qais, hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, hadis riwayat Ahmad dari Ash'ab bin Qais, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Quran Surah Az-Zukhruf ayat 9-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdaw wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap, dan dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu, supaya kamu mendapat petunjuk. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa'ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. Litastawu ala dhuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan, Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Sekarang kita akan membahas tentang isi kandungan Quran Surah Az-Zukhruf ayat 9-13.
Pada ayat 9 dijelaskan bahwa Allah menerangkan kepada Nabi, jika orang-orang musyrik itu ditanya, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Mereka pasti akan menjawab, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka sebenarnya mengakui Allah, tetapi karena sombong, hasud, dan dengki, mereka tetap musyrik kepada Allah. Pada ayat 10 dijelaskan, Allah yang menciptakan bumi itu dan menjadikan untuk kamu bumi sebagai tempat yang mantap dan nyaman, tidak goyang atau oleng, agar kamu dapat tinggal menetap dengan aneka kemudahan yang dapat mengantar kepada kenyamanan hidup. Pada ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan secara berangsur dan sedikit demi sedikit air hujan dari langit menurut kadar yang diperlukan untuk minuman kamu dan binatang, serta berfungsi sebagai pengairan tumbuh-tumbuhan. Lalu kami hidupkan dengannya, yakni dengan air itu, negeri yang tandus, yang mati, yang sebelumnya tidak ditumbuhi pepohonan. Nah, seperti itulah Allah kuasa menghidupkan sesuatu yang mati dan mengeluarkan kamu dari dalam kubur dengan amat mudah. Pada ayat 12 dijelaskan bahwa Allah menciptakan makhluk semuanya berpasangan. Tidak ada ciptaannya yang tidak berpasangan. Hanya Allah Sang Pencipta yang Maha Esa yang tanpa pasangan. Di sini bisa digambarkan apa saja yang berpasangan itu. Kalau manusia ada laki-laki dan perempuan, kalau binatang ada jantan dan betina, kemudian ada siang malam, ada senang, ada susah, ada atas, ada bawah, dan seterusnya. Pada ayat 13 dijelaskan bahwa Allah menundukkan untuk kamu semua kapal di lautan dan semua binatang ternak yang kamu kendarai dan nikmati di daratan. Itu dilakukannya supaya kamu selalu dapat mengendarai dan duduk di atas punggung-punggungnya dengan tenang dan mantap, lalu kamu mengingat dengan pikiran sehat dan hati nurani kamu atas nikmatnya. Sekarang ke pembahasan yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Ankabut ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. La yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkurulah. Fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkurulahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu, maka mintalah rizki itu di sisi Allah. Dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kandungan Quran Surah Al-Ankabut ayat 17, Allah telah menegaskan bahwa sesembahan selain Allah itu sudah jelas merupakan hasil ciptaan tangan manusia itu sendiri. Tetapi mereka berdusta dengan menganggapnya itulah Tuhan yang sebenarnya. Yang kedua, lebih dari itu, ciptaan yang mereka yang berbentuk patung dan berhala itu, menurut kepercayaan mereka, sanggup memberi manfaat kepada mereka. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam mencela dan mengecam mereka bahwa patung-patung itu sedikit pun tidak sanggup memberi rizki kepada mereka. Sebab rezeki itu adalah wewenang mutlak yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Karena itu dianjurkan kepada mereka supaya memohon rezeki dan mata pencaharian itu hanya kepada Allah saja.
masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu hadis syukur nikmat. Hadis yang pertama, hadis Ahmad dari Ash'ab bin Qais yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashkaron nasi lillahi azza wa jalla ashkaruhum linnas. Sesungguhnya manusia yang paling banyak bersyukur kepada Allah, yang maha suci lagi maha tinggi. Mereka yang lebih banyak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Unzuru ila man asfala minkum wala tangzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi qala Abu Muawiyah alaikum. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pandanglah orang yang berada di bawah kalian, jangan memandang yang ada di atas kalian. Itu lebih baik membuat kalian tidak mengkufuri nikmat. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis. Dalam hadis ini, Rasulullah memperingatkan bahwa manusia harus bersikap syukur terhadap nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya. Dan resep yang dijelaskan Rasulullah adalah manusia agar memandang ke bawah atau lebih rendah dalam hal keduniaan, seperti kedudukan, pangkat, dan harta kekayaan, karena hal tersebut akan mendorong manusia untuk lebih bersyukur. Dan manusia harus sadar bahwa kedudukan atau pangkat serta harta kekayaan itu yang lebih tinggi yang dimiliki orang lain merupakan ujian. Sehingga manusia lebih selamat memandang ke bawah dalam hal tersebut. Sehingga bisa terhindar dari sikap mengandai-andai yang menimbulkan manusia akan jauh dari syukur nikmat. Bagaimana anak-anak? Tentunya kalian sudah paham. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.